Selamat pagi anak-anak hebat, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian semua untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Apabila tidak ada air yang mengalir, apa yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jangan sampai lupa kemanapun kita pergi, hand sanitizer selalu dibawa. Kedua, memakai masker dengan benar. Memakai masker dengan benar bagaimana caranya? Yaitu dengan menutup hidung sampai ke dagu. Kalau kita memakai masker hanya di bawah dagu, itu bukan penggunaan masker dengan benar. Maka penyakit atau virus itu masih bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian pemakaian masker itu berapa jam anak-anak paling lama? Betul, 4 jam. Jika sudah tidak dipakai masker itu, kalau itu masker yang sekali pakai maka kita buang. Bagaimana cara membuang masker yang benar? Kita sobek dulu masker tersebut, baru kita buang ke tempat sampah. Apabila masker itu bisa dicuci kembali, maka segeralah mencuci masker itu agar bisa digunakan. M yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Itulah gerakan 5M yang senantiasa kita lakukan, masih ditambah lagi dengan menjaga imunitas tubuh. Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh? Cara menjaga imunitas tubuh, kita makan makanan yang sehat, berolahraga, dan jangan lupa beristirahat. Semuanya itu kita lakukan agar tubuh kita terhindar dari berbagai virus yang ada di sekitar kita. Itu manfaatnya anak-anak, jadi Bu Guru tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kalian. Sudahkah kalian siapkan sarana belajar kita pada hari ini? Kalau belum, ayo segera siapkan alat tulis dan buku tema 3. Ya, buku paket tema 3. Ayo kita semangat mengikuti pembelajaran pagi ini. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, setelah pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan informasi penting tentang listrik pengubah wajah dunia. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya. Ketiga, menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang keempat, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Yang kelima, kalian nanti diharapkan bisa melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam peta pikiran. Anak-anak, lihatlah lingkungan di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, rumah, sekolah, dan sebagainya. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kalian? Siapa tokoh yang berhasil mengubah dan menemukan mesin pembangkit listrik? Dan tahukah kalian bagaimana
lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tentu kalian tidak akan berpikir proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah kalian masing-masing. Karena apa? Karena anak-anak tinggal memanfaatkan, tinggal menekan tombol, listrik sudah menyala. Oleh karena itu, mari kita buka anak-anak pada halaman pertama. Kita baca bersama-sama listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kalian masing-masing? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Coba kalian perhatikan. Sebelah kiri adalah gambar rangkaian seri. Yang di seri adalah lampunya, karena baterainya hanya ada satu. Di sebelah kanan merupakan gambar rangkaian paralel. Yang di paralel lampunya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter dapat menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu di rumah kita. Anak-anak, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari.
Namun demikian, kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi adalah teks yang baru saja kita baca mengenai tokoh yang menemukan energi listrik. Teks yang kita baca tadi terdiri atas 5 paragraf. Untuk mengetahui informasi penting dari teks tersebut, marilah kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan untuk paragraf pertama. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis, ayo siapa yang bisa menjawab? Ya, kita lihat paragraf pertama. Yang disampaikan penulis adalah topiknya listrik membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Betul sekali. Listrik membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Kita lanjutkan dengan paragraf kedua. Paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara. Masih pada paragraf yang kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana proses perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah penduduk? Tadi dalam bacaan sudah ada. Perjalanannya sebagai berikut. Generator pada pusat pembangkit listrik menghasilkan arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Itulah jawaban untuk pertanyaan kedua pada paragraf kedua. Sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Coba jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah warga kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu, atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik untuk menghubungkan beragam peralatan elektronik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan paragraf ketiga. Pertanyaan kedua, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Kita cari bersama-sama. Ya, jawabannya apa? Manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga digunakan untuk menyalakan lampu sebagai penerangan, menyalakan berbagai alat elektronik yang ada di rumah masing-masing. Kita lanjutkan anak-anak untuk pertanyaan ketiga pada paragraf yang ketiga. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel? Rangkaian listrik seri dan paralel dapat dilihat dari cara penyusunannya. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Ini pertanyaan untuk paragraf yang ketiga. Kita lanjutkan untuk pertanyaan paragraf keempat agar kita mengetahui informasi yang ada pada teks yang kita baca. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Ya,
Kesimpulan dari teks tersebut pada paragraf keempat adalah penggunaan rangkaian seri pada senter dapat membuat nyala lampu lebih terang, namun menyebabkan energi pada baterai cepat habis. Pertanyaan terakhir untuk paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pada paragraf kelima tadi, penulis menyampaikan pesan sebagai berikut. Listrik berperan penting bagi kehidupan manusia. Aktivitas kita sehari-hari bisa terhambat tanpa listrik. Namun, kita harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus bijaksana? Agar biaya penggunaan energi listrik setiap bulannya tidak begitu mahal. Itulah anak-anak mengenai informasi yang dapat kita gali dari pembelajaran pertama tadi tentang penemu arus listrik. Anak-anak, sekarang coba perhatikan peralatan elektronik di rumah kalian masing-masing. Di rumahmu ada peralatan listrik seperti lampu, televisi, senter, kipas angin, dan sebagainya. Semuanya dapat menyala karena apa? Karena ada arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu tersusun dari komponen-komponen listrik, antara lain sumber listrik, konduktor listrik, saklar, fitting, sekring, pirces, bohlam. Nah, ketika anak-anak disuruh oleh orang tua, coba Andi, nyalakan lampu. Anak-anak langsung menyalakan lampu, ceklik lampu menyala. Tapi mungkin ada dari antara kalian yang tidak mengetahui. Yang kita tekan tadi apa namanya? Ya, ini Bu Guru sudah membawa alat. Contoh dari komponen listrik, ini namanya saklar. Apa fungsinya saklar? Saklar merupakan alat penyambung dan pemutus arus listrik. Jadi ketika kalian menyalakan lampu, yang kalian nyalakan adalah saklarnya. Paham ya anak-anak? Ada lagi mengenai ini namanya sekring. Di setiap rumah pasti menggunakan sekring. Apa fungsi sekring? Sekring merupakan alat yang dapat menghentikan arus listrik jika terjadi korsleting. Apa itu korsleting? Korsleting terjadi ketika arus negatif dan arus positif itu bersentuhan sehingga menimbulkan percikan api. Kalau tidak dihentikan percikan api tersebut, maka akan terjadi kebakaran. Nah, alat inilah yang menghentikan percikan api tersebut, menghentikan arus listrik tersebut agar kebakaran tidak semakin meluas. Ini mengenai sekring. Kemudian Bu Guru juga membawakan fitting. Nah, ini adalah fitting. Yang hitam. Yang hitam ini namanya fitting. Fitting adalah tempat dudukan bola lampu. Ada banyak macam fitting. Tergantung bola lampunya macamnya seperti apa. Mau yang bagus, mau yang sedang, atau yang murahan. Ini gunanya untuk tempat dudukan bola lampu. Nah, yang di sini ini adalah konduktor listrik, kabel. Konduktor listrik ini berguna sebagai penghantar arus listrik. Ini dilapisi dengan plastik. Di dalamnya kalau kita buka, ini ada logam. Logam yang biasa digunakan untuk menghantarkan listrik adalah logam tembaga. Jadi
logam tembaga merupakan logam penghantar listrik yang baik. Lalu inilah yang dinamakan dengan bola lampu listrik atau bohlam. Masih ada lagi, yaitu mengenai ini fitting pada Pirces ya anak-anak, bentuknya kecil. Sedangkan Pircesnya kalau kalian belum tahu tentang Pirces, nah ini namanya Pirces. Biasa digunakan pada lampu senter. Ya, ini pengenalan mengenai komponen-komponen listrik, sehingga anak-anak di rumah nanti tidak bingung ketika disuruh orang tua, coba Tono saklarnya dinyalakan, ruangannya kok gelap sekali. Nah, kamu tidak bingung, saklar yang mana? Kita lihat di dinding, oh itulah namanya saklar. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Kalau kita menyalakan lampu, berarti rangkaian listriknya adalah rangkaian tertutup. Apa artinya? Artinya semua rangkaian komponennya terhubung. Sedangkan pada rangkaian terbuka ada salah satu komponen yang tidak terhubung, sehingga terjadi hambatan. Kalau terjadi hambatan, maka nyala lampu tidak bisa. Itu mengenai komponen-komponen listrik. Mari kita lanjutkan anak-anak. Adakah senter di rumah kalian? Tentunya ada ya. Mari kita bongkar senter yang kalian miliki. Kita amati komponen-komponen yang terdapat pada senter sesuai nomor. Nomor 1 itu komponen senter yang disebut dengan batu baterai. Batu baterai di sini berfungsi sebagai sumber energi. Komponen yang kedua itu merupakan reflektor. Reflektor berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Sedangkan gambar ketiga itu namanya logam penghantar. Logam penghantar itu untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu, atau kalau dalam arus listrik biasa ya kabel, tapi di dalam lampu senter bukan kabel, namanya logam penghantar. Yang keempat itu bagian listrik yang disebut dengan saklar atau tombol off on. Off itu kalau listrik dalam keadaan normal mati, sedangkan on itu apabila senter akan kita nyalakan. Nah, setelah kalian mengetahui, maka masukkanlah apa yang sudah kalian dengar dari penjelasan Bu Guru tadi pada kolom seperti berikut ya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Ya, itu sudah ada reflektornya, tombol on off-nya sudah dirangkai, baterainya juga sudah ditempatkan, maka bentuknya seperti itu. Tetapi jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak pada gambar. Jadi cahaya yang dikeluarkan oleh Pirces tadi akan menyebar. Maka harus digunakan reflektor agar cahaya terkumpul sehingga nyala lampu lebih terang. Nah, pada lampu senter, baterai disusun menggunakan rangkaian seri. Tahukah kalian bagaimana ciri-ciri rangkaian seri?
Rangkaian seri ciri-cirinya adalah 1. Rangkaian listrik disusun secara berurutan dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain pun ikut padam. Mengapa terjadi seperti itu? Karena aliran listriknya terputus. Tuh, harap kalian pahami apa yang dimaksud dengan rangkaian seri, apa yang merupakan ciri-ciri rangkaian seri. Nah, di sini Bu Guru sudah menjelaskan ya. Nah, rangkaian seri pada senter terdapat pada baterainya yang diletakkan sebaris. Apabila pada rangkaian seri lampu, maka lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada pada satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Kalau lampunya 10, ya menghubungkan 10 lampu. Rangkaian seri lampu bisa kita jumpai pada lampu hias. Nah, kemarin kita baru saja memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan yang ke-76. Kalau kita melihat pada malam hari banyak lampu-lampu hias menyala. Berarti rangkaian yang dipakai pada lampu hias itu rangkaian apa, anak-anak? Betul sekali. Yang dipakai adalah rangkaian seri. Apabila salah satu lampu hias itu putus, apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Maka lampu yang lain juga akhirnya akan padam. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman kalian. Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? 3. Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Nah, setelah kalian diskusikan, mari kita bahas bersama-sama. Pertama, posisi logam pada lampu senter tersebut harus menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, maka saklar harus dalam kondisi terhubung. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa komponen-komponen yang digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut? Lempengan logam pada senter dapat kita ganti dengan kabel tembaga. Kabel tembaga yang dilapisi karet. Karena apa? Karena tembaga mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Dilapisi karet karena karet merupakan isolator listrik, yaitu penghambat arus listrik. Yang ketiga, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian senter secara berurutan. Anak-anak,
Dalam keadaan normal, lampu senter itu mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik pada baterai mengalir ke terminal positif menuju saklar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu, sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan berhenti jika saklar dimatikan. Begitu anak-anak. Jadi kita lebih paham bagaimana proses perjalanan kita menggunakan lampu senter. Kita lanjutkan. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Anak-anak bisa kita bayangkan, semenit saja lampu padam, anak-anak sudah merasa kelimpungan. Anak-anak bingung mau melakukan apa. Biasanya menyalakan TV, menonton TV, TV-nya padam. Itu baru 1 menit. Seandainya tidak ada listrik, kehidupan kita akan bagaimana? Bagaimana pengaruhnya yang terjadi setelah ada listrik? Nah, kita bahas anak-anak dalam pertemuan berikut ini. Anak-anak coba perhatikan pada gambar. Gambar sebelah kiri adalah sumur. Zaman dahulu, orang menimba air menggunakan sumur, menggunakan tali timba. Ada juga yang menggunakan bambu. Sumur itu tidak dangkal ya, tapi dalam. Jaraknya bisa sampai 10 meter, 15 meter, bahkan bisa juga sampai 20 meter. Kalau kita memerlukan air, kita harus menggunakan tenaga otot kita untuk menimba air. Nah, itu sumur ya. Zaman dahulu kita menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Saat ini mungkin masih ada sumur, tetapi tidak setiap rumah memiliki sumur. Karena apa? Karena sudah ada PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga tidak perlu ada sumur lagi. Cara yang lebih mudah lagi sekarang adalah menggunakan pompa air elektrik. Ini gambar sebelah kanan. Pompa air elektrik itu kita hubungkan ke arus listrik, maka akan mengangkat air sehingga dalam hitungan menit atau bahkan detik air sudah dapat mengalir. Kita lanjutkan gambar yang kedua. Di sebelah kiri kalian itu merupakan gambar apa anak-anak? Betul sekali, itu namanya lampu teplok. Adakah di rumah kalian memiliki lampu teplok? Ada yang tahu bagaimana cara menyalakan lampu teplok? Bahan bakar apa yang digunakan? Tidak semua dari antara kalian mengenal lampu teplok. Zaman dahulu menggunakan lampu teplok menggunakan bahan bakar minyak tanah. Lalu kita sambungkan dengan sumbu namanya. Maka sumbu itu kalau kita nyalakan akan mengeluarkan cahaya. Kalau sore hari kita nyalakan, malam hari mungkin sudah padam. Karena apa? Karena energinya hanya sedikit. Nah, maka gelaplah kamar kita. Nah, itu kalau kita menggunakan lampu teplok. Yang sebelah kanan itu merupakan bohlam yang sekarang kita pakai di rumah kita masing-masing. Tinggal kita nyalakan saklar, kita tekan saklar, maka bohlam akan menyala. Tidak perlu repot-repot lagi untuk mengisi energi untuk menyalakan bohlam.
Mudah sekali ya kehidupan sekarang anak-anak. Yang ketiga, perhatikan tuh, sebelah kiri itu gambar apa anak-anak? Iya, gambar cobek dan muntu. Mungkin sekarang masih ada di dapur kalian masing-masing, ya. Tetapi kalau kita memasak dalam jumlah yang banyak, tidak menggunakan cobek lagi untuk menghaluskan bumbu, kita akan memerlukan waktu yang lama kalau kita harus menghaluskan bumbu menggunakan cobek. Tetapi sekarang ibu-ibu sudah dimudahkan. Gambar di sebelah kanan merupakan blender. Namanya apa? Blender. Atau sekarang sudah ada lagi yang baru, namanya chopper. Semuanya berfungsi untuk memudahkan menghaluskan bumbu atau benda lain yang kita butuhkan. Apakah sekarang cobek sudah tidak digunakan lagi? Masih. Kalau kita masak dalam jumlah sedikit, menghaluskan bumbu menggunakan cobek. Atau kalau kita ingin membuat sambal terasi atau sambal bawang, maka kita masih menggunakan cobek. Karena apa? Karena bumbu yang kita haluskan itu tidak dalam jumlah yang banyak. Anak-anak, apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, coba dimasukkan di dalam tabel berikut. Perhatikan ya. Sebelum ada listrik, mengambil air menggunakan timba. Setelah ada listrik, cukup menggunakan pompa air elektrik. Atau kalau tidak ada pompa air elektrik, maka air PDAM sudah bisa kita nyalakan dengan cukup menekan krannya saja. Mudah sekali bukan? Ya, tapi itu tidak menggunakan listrik ya. Yang menggunakan arus listrik tentu saja pada pusat pembangkit listriknya. Tapi kalau pompa air listrik atau pompa air elektrik masih menggunakan listrik. Yang kedua, zaman dahulu sebelum ada listrik, penerangan menggunakan lampu teplok. Setelah ada listrik, penerangan menggunakan lampu bohlam. Gambar yang ketiga, sebelum ada listrik menghaluskan bumbu dengan cobek. Tentu saja di sini menghaluskan bumbu dalam jumlah yang banyak. Setelah ada listrik, menghaluskan bumbu dengan blender atau chopper. Itu anak-anak kemudahan-kemudahan yang kita nikmati setelah ada listrik. Tentu saja masih banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari adanya listrik. Dengan adanya listrik membawa dampak perubahan bagi kehidupan sosial budaya kita. Itu bisa kalian pahami tadi dari penjelasan. Sebelum ada listrik menggunakan cobek, sebelum ada listrik menimba air menggunakan timba. Nah, sekarang anak-anak carilah untuk lebih memahami perbedaan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Carilah dalam kehidupan sosial kalian masing-masing, di lingkungan kalian masing-masing, apa saja perubahan yang terjadi. Di situ ada contoh, sebelum ada listrik, setrika menggunakan arang. Kalian tahu apa itu arang? Atau kalian sudah banyak yang tahu? Arang biasa kita gunakan untuk membakar sate. Ya. Arang bentuknya apa? Warnanya hitam. Nah, setelah ada listrik, orang menyetrika baju
menggunakan setrika listrik. Kita colokkan dalam colokan listrik, maka setrika itu bisa menyala menghasilkan panas dalam hitungan menit. Setrika listrik tersebut langsung bisa kita gunakan. Itu contoh pertama. Nah, temukanlah perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan sosial kita dalam peta pikiran seperti pada layar. Carilah paling tidak 10 perbedaan kehidupan sosial budaya yang terjadi dengan adanya listrik. Karena sekarang kita menikmati sendiri, merasakan sendiri ya dengan adanya listrik. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Ibu berpesan, kerjakan tugas kalian dengan baik dan benar. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai.